Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Gus Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13:15. Mantan Menteri Agama tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut berkaitan dengan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK. Dalam sepekan ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. KPK saat ini sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan pemeriksaan dilakukan oleh auditor BPK. Saya dipanggil kembali sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin Mas. Mohon izin lewat. Dalam melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YJG selaku Menteri Agama 2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Hal ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam kesempatan ini, di antaranya terkait dengan penuntutan kerugian uang negara konstruksi pasal 2, pasal 3 dalam negara ini. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tidak hanya rumah Siti Nurbaya, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat, di antaranya sebuah rumah di Matraman, Jakarta Timur, sebuah tempat di Rawamangun, dan sebuah tempat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu, itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti. Presiden ke-7 Joko Widodo membenarkan adanya perbincangan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Salah satu bahasannya adalah terkait kondisi Indonesia dan situasi global. Pertemuan Jokowi dan Prabowo terjadi saat keduanya menjadi saksi nikah Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman di Gedung Sasono Utomo Taman Mini 18 Januari lalu. Presiden Prabowo menjadi saksi mempelai pria, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo jadi saksi mempelai wanita. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi pun mengakui keduanya sempat berbincang khusus. Meski enggan membeberkan detail pembahasan, namun Jokowi menyinggung diskusi keduanya menyangkut kondisi Indonesia serta situasi global. Pembicaraan khusus? Ya pasti ada. Bapak yang dibahas Pak? Namanya pembicaraan khusus masa disampaikan. Ya khusus juga untuk kita dan untuk saya dan Pak Prabowo. Membicarakan terkait kondisi Indonesia juga gitu enggak Pak?
Iya, termasuk kemudian situasi global saat ini yang juga penuh dengan ketidakpastian. Saya kira kita patut bersyukur ekonomi masih tumbuh di atas 5, inflasi juga sangat terjaga. Yang paling penting itu, karena negara-negara lain banyak yang kesulitan mengatasi dua hal tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jokowi pun menilai kondisi Indonesia saat ini masih relatif baik karena ekonomi tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya kembali memimpin PBNU setelah keputusan pemberhentiannya dicabut. Sebelumnya, Gus Yahya sempat dipecat Syuriah PBNU. Rais Aam PBNU mencabut keputusan pemberhentian Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan ini sekaligus memulihkan status Gus Yahya sebagai pemimpin ormas Islam terbesar di Indonesia. Keputusan dibacakan Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar dalam rapat pleno PBNU. Perdamaian antara Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya tercapai setelah keduanya menggelar dialog dan permintaan maaf Gus Yahya diterima oleh Miftahul Akhyar. Demi keutuhan organisasi ulama dan kemaslahatan yang lebih besar, rapat pleno saat ini meninjau kembali menasah sanksi pemberhentian Kiai Yahya Stakuf yang telah ditetapkan dalam rapat pleno tanggal 9 Desember 2025 dan memulihkan posisi Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. 4. Memulihkan komposisi kepengurusan sebagaimana hasil muktamar ke-34 sebagaimana telah diperbarui dalam surat keputusan pergantian antar waktu tahun 2024. Pemirsa, sejumlah pengungsi dan relawan di aula kantor desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai terserang penyakit. Mereka mengalami mual-mual, muntah hingga ispa. Seperti inilah kondisi pengungsian korban longsor yang dipusatkan di gedung aula kantor desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit seperti mual-mual hingga muntah, demam, dan flu setelah beberapa hari menginap di pengungsian. Namun kondisi mereka kini sudah membaik setelah mendapat penanganan medis. Ya, anak saya itu mual-mual, mungkin masuk angin, nggak tahu gimana. Iya. Ya, masuk angin. Muntah, soalnya muntah gitu. Berapa tahun? 6 tahun. Tapi udah langsung ditangani sama dokter, ada di sini ada dokter. Selain pengungsi, sejumlah relawan juga memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke posko kesehatan di pengungsian. Para relawan mulai terserang penyakit akibat kelelahan serta faktor cuaca. Mereka terkena ispa, demam, serta tertusuk paku saat proses pencarian korban. Petugas menyediakan vaksin tetanus di posko kesehatan. Dari cuaca, lebih banyaknya. Kalau dari tempat evakuasi itu karena kan semua ada di situ, kemungkinan penularan penyakit itu lebih cepat ya. Penyakit yang biasa terjadi di evakuasi atau di lingkungan yang berdesak-desakan itu diantaranya adalah penyakit ispa, penyakit diare, penyakit kulit, ya itu. Kemudian juga bisa penyakit-penyakit yang lainnya juga. Hingga Jumat pagi, jumlah total pengungsi dan relawan yang memeriksakan kesehatannya mencapai 193 orang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.